Jadi perlu kami informasikan terkait video yang sempat beredar beberapa waktu lalu di media sosial pada tanggal 11 Mei di mana terlihat ya di SPBU ini beberapa kendaraan yang melakukan pengangkutan menggunakan jerigen maupun dengan menggunakan tangki tambahan ya, atau yang sering disebut dengan tangki siluman. Menindaklanjuti informasi tersebut ya, Bapak Kapolres memerintahkan kami Satreskrim Polres Kuburaya untuk melakukan penyelidikan. Dan keesokan harinya pada tanggal 12 Mei 2022 telah berhasil kita amankan satu unit mobil truk yang di atasnya terdapat tangki tambahan yang telah dimodifikasi yang sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU ini. Menindaklanjuti temuan tersebut, telah kita amankan satu unit beserta supir dan saat ini sedang dalam pemeriksaan di Satreskrim Polres Kuburaya. Kemudian kita juga melakukan koordinasi bersama teman-teman dari Pertamina. Di sebelah saya ada Pak Afif ya, untuk melakukan pengawasan ya dan pengecekan secara rutin, termasuk yang kita lakukan hari ini ya sebagai bentuk komitmen kita ya dalam rangka menjaga pendistribusian bahan bakar minyak yang telah disubsidi pemerintah tepat sasaran. Tentunya kami dari kepolisian memohon dukungan semua pihak ya agar sama-sama ya saling menjaga, saling mengingatkan agar situasi kondisi Kamtibmas di wilayah Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Kuburaya tetap kondusif. Ya, untuk perkembangan penyidikan lebih lanjut tentunya nanti akan kami laporkan kembali. Demikian. Tindakan yang sudah kita ambil diantaranya kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap supir dan pemilik truk. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan terhadap petugas pengisian. Kita melakukan pemeriksaan terhadap pengawas SPBU serta manajer SPBU sendiri. Ya, kita sudah mintakan klarifikasi dan selanjutnya kita akan melakukan koordinasi dan pemeriksaan terhadap ahli, dalam hal ini BPH Migas, untuk kemudian kita tentukan apakah terdapat unsur pidana dalam praktek-praktek ini atau tidak. Apabila nantinya hasil koordinasi kita dengan ahli, dalam hal ini BPH Migas, ya ditemukan adanya pelanggaran ya ataupun unsur-unsur pidana, maka tentu akan kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian. Nah, jadi mobilnya itu mobil truk ya, dia punya tangki standar. Kemudian di atasnya dia ada tangki yang sudah dimodifikasi yang kapasitasnya 150 sampai dengan 200 liter. Sampai saat ini masih kita amankan, masih kita lakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Demikian. Untuk seperti yang kasus disampaikan oleh Bapak Kasat Reskrim tadi, betul. Jadi kami dari Pertamina juga sudah melakukan pengawasan dan juga koordinasi juga, baik langsung kepada SPBU maupun dengan Polres Kuburaya. Dan pada intinya kami selalu menekankan kepada SPBU untuk dapat melakukan penyaluran solar subsidi sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ketentuan yang berlaku pula. Dan khususnya untuk penyaluran solar subsidi ini kami selalu tekankan untuk dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan atau kapasitas kendaraan dari konsumen yang datang. Nah, jadi walaupun tadi disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim juga, kami selalu sampaikan bahwa untuk SPBU ini agar selalu mengikuti perkembangan aturan yang berlaku, menyalurkan tepat sasaran dan tepat jumlah, dan juga untuk mengutamakan konsumen-konsumen langsung dan juga menghindari adanya penyaluran ke konsumen-konsumen yang tidak diperbolehkan. Dalam hal ini kami juga mengapresiasi langkah dari kawan-kawan Polres Kuburaya yang dapat melakukan tindakan sekaligus berkoordinasi dengan baik dengan Pertamina, dan tentunya ke depan kami juga berharap untuk terus berlanjut kerjasama ini dan melakukan pengawasan serta mengamankan penyaluran solar agar tepat jumlah dan tepat sasaran. Untuk sanksi sendiri, kami juga seperti disampaikan tadi oleh Pak Kasat Reskrim juga, kami juga sedang melakukan pemeriksaan kepada pihak SPBU. Apabila memang ditemukan adanya kesalahan, dalam hal ini kelalaian atau kesengajaan dari pihak SPBU, tentunya nanti juga kami akan lakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah itu bisa dari merupakan surat teguran ataupun sampai ke sanksi seperti adanya penghentian penyaluran untuk sementara sampai dengan nantinya situasi kondusif ataupun sesuai dengan ketentuan yang saat ini berlaku untuk penyaluran solar subsidi.
Sendiri berjenjang ya, tergantung dengan jenis kesalahannya, bisa mulai dari surat teguran atau sebelumnya juga ada teguran lisan, surat teguran, penghentian penyaluran sampai ke penghentian operasi juga bisa dilakukan tergantung pada derajat kesalahan yang terjadi di SCBU atau lembaga penyalur tersebut. Di Pertamina, tentunya langkah pembinaan kami Pak ya khususnya itu kita mulai dari pertama tindakan pencegahan dulu Pak. Jadi kita selalu rutin melakukan sosialisasi, juga melakukan adanya kunjungan-kunjungan ke lapangan juga untuk memastikan dan juga melakukan monitoring secara langsung untuk melihat apakah penyaluran ini sudah tepat sasaran atau belum. Pada intinya langkah yang kami ambil itu yang pertama ya kita coba dari mitigasinya dulu Pak. Kita lakukan pencegahan dari mulai refreshment dari materi-materi atau aturan-aturan, sosialisasi, pemberitahuan terkait dengan kebijakan dan ketentuan sekarang yang berlaku. Lalu juga ada untuk turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan ataupun monitoring juga kita ada. Sampai nantinya juga ada tindakan yang sifatnya itu bukan preventif lagi, tapi ke pembinaan atau melakukan peneguran seperti yang tadi saya sampaikan. Seperti itu Pak. Sampai saat ini sejak tahun 2022 dari awal tahun sampai ke bulan ini ya, kurang lebih sudah lebih dari 10 SCBU yang kita jatuhkan sanksi karena adanya pelanggaran operasional seperti halnya adanya penyaluran yang tidak tepat sasaran dan juga terbukti melakukan pelanggaran operasional lain. Dan hal ini juga menjadi salah satu komitmen kami untuk tetap melakukan pembinaan dan juga pengawasan di SCBU atau lembaga penyalur kami. Sanksi dari 10 tersebut apakah ada sanksi berat atau hanya memang sanksi masih sekedar sanksi ringan? Ada yang sampai kita sanksi berat juga Pak, ada yang sampai kita hentikan penyalurannya Pak sampai dengan 1 bulan, dan juga ada juga yang sifatnya itu surat teguran juga ada, tapi yang paling berat kita juga sudah lakukan Pak. Ketentuan sanksi pidana tentunya hal ini di luar ranah dari Pertamina ya, maka dari itu di sini kami ada koordinasi dengan kawan-kawan dari Polres Kubu Raya juga untuk nantinya kami akan bekerja sama dan juga memberikan support yang maksimal untuk dapat mengetahui apakah hal ini termasuk tindakan pidana dan juga supaya nanti ke depan kita bisa hindari kejadian-kejadian seperti ini lagi. Sampai saat ini sekitar lebih dari 100 SPBU tentunya ya, jadi lebih dari 100 SPBU yang beroperasi di Kalimantan Barat dan hampir 10% ya berarti ya udah 10 lebih tadi itu kita udah lakukan tindakan itu sejak awal tahun aja sih Pak, dan kita juga masih terus berjalan sampai saat ini pembinaan kami dan juga koordinasi kami dengan aparatur penegak hukum untuk tetap memastikan bahwa penyaluran ini tepat sasaran. Untuk laporan saat ini Pertamina membuka kanal call center Pak di 135 untuk melaporkan apapun hal yang Bapak Ibu temukan atau kawan-kawan temukan di lapangan, apakah itu terkait dengan penyimpangan ataukah terkait dengan masukan ataupun saran apapun terkait dengan operasional Pertamina bisa disalurkan melalui kanal 135 Pertamina call center Pak. Oke.